Selamat sore ibu-ibu dan evangelis Hana yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom. Mari kita mulai persekutuan Komisi Wanita Febe di sore hari ini dengan memuji pujian nomor 14. Allah Bapa. Ibu-ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga di kesempatan yang Engkau berikan di sore hari ini, kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang juga boleh kami persembahkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mau persekutuan sore di hari ini membawa dupa harum yang indah untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan persekutuan kami di sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita merenungkan akan kasih Tuhan yang telah Tuhan curahkan di kayu salib, begitu berat dan begitu menyedihkan. Tapi oleh karena kasih-Nya yang ajaib itu, kita dimenangkan. Oleh sebab itu, ibu-ibu, mari kita pujikan pujian nomor 119. Kasih yang ajaib. Kita nyanyikan 2 kali, ya. Kasih yang ajaib, kasih dari kasih yang ajaib membawaku dari surga, walau ku pun
mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Hana. Ya, sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan lagu Bapa Lembutkan Hatiku. Ya, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, biar firman itu akan rema di dalam kehidupan kami. Mari kita nyanyikan Bapa Lembutkan Hatiku 291. Hatiku untuk dapat lebih mengasihimu, Bapa, bantulah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sekali lagi. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bantulah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhanku. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Tibalah saat kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Evangelis Hana. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, Ibu-ibu, kita bersyukur pada Tuhan. Kalau pada sore hari ini kita boleh mengundang penginjil Hana untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kita. Penginjil Hana adalah mahasiswa dari Saat yang baru lulus dan sekarang dia melayani Tuhan di gereja kita, khususnya di BCS Grand City. Ya, pelayanannya kebanyakan berada di sana. Dan saat ini kita bersyukur kalau dia masih mau menerima undangan kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Penginjil Hana adalah dari Gereja Isa Al-Masih Bandung, ya. Nah,
sekarang berada di Gereja Kristen Kalang Kudus, Surabaya. Untuk itu, waktu dan tempat saya serahkan pada penginjil Hana. Shalom, selamat sore ibu-ibu semua yang ada di rumah. Kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, biarlah pada sore hari ini kami boleh sama-sama belajar dari firman Tuhan. Dan biarlah kami boleh sama-sama melihat bahwa penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami sungguh nyata. Pimpinlah kami ya Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini firman Tuhan kita akan buka dari Maleakhi pasal 1 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-5. Maleakhi pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-5. Kita hari ini akan sama-sama membahas satu buah perenungan yang bertema percaya tanpa harus melihat. Percaya tanpa harus melihat. Saya akan bacakan bagi ibu-ibu semua. Maleakhi pasal 1 ayat 1 sampai 5. Ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu sendiri akan melihat, dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar, sampai di luar daerah Israel. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Ibu-ibu semua yang ada di rumah, mungkin pernah mendengar ada satu pepatah yang berbunyi begini ya. Jangan menilai buku hanya dari judulnya, dari luarnya, dari covernya ya, dari tampilan luarnya. Ada yang pernah dengar ibu-ibu? Jangan pernah menilai buku dari tampilan luarnya, dari covernya. Maksudnya apa nih? Maksudnya adalah kita jangan menilai sesuatu atau seseorang itu hanya dari penampakan luarnya aja. Hanya dari tampilan luarnya aja yang kelihatan dari mata kita, ya. Nah, kenapa pepatah itu muncul? Karena ternyata manusia itu sering sekali, gampang sekali menilai, gampang sekali menjudge ya, menjudge itu menilai seseorang atau sesuatu itu cuman dari ngeliat doang. Oh, tampilannya begini ya. Oh, berarti dia orangnya kayak begini mungkin. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ibu-ibu semua, kenapa ini sulit dilakuin? Kenapa? Sampai akhirnya muncul nih pepatah ini ya. Karena yang membuat kita tertarik akan sesuatu atau seseorang ya, biasanya bagian luar terlebih dahulu, betul? Coba ibu-ibu tertarik enggak? Misal ya, lihat tas, tampilannya, desainnya ya bagus banget. Wah, kayak tas branded ya, tas mewah gitu ya. Tapi ternyata sebenarnya bahannya itu kurang bagus. Nah, biasanya kita itu seringkali tertipu ngeliat tampilan luarnya bagus ya, kayak tas mahal ya, padahal sebenarnya belum tentu juga. Dan jangan KW gitu ya. Nah, pernah nggak ke supermarket ya? Misalnya waktu pas dulu, mungkin ibu-ibu sekarang sih udah pada tahu ya merek-merek yang bagus apa, brand-brand yang bagus apa ya. Pernah nggak dulu waktu pas ke supermarket, terus mau beli barang? Masalahnya kita tuh nggak tahu merek apa yang bagus atau merek apa yang enak gitu ya. Nah pas udah sampai
Supermarket kan ada lorong ya. Biasanya kalau misalnya mau beli susu misalnya ya udah isinya susu, semua susu anak, dari susu cair sampai yang bubuk ya itu di satu lorong itu. Nah biasanya kalau misalnya kita nggak tahu merek apa yang bagus, seringkali kita mau ambil barang itu tuh dilihat kita beli karena apanya. Yang kemasannya menarik. Betul ya? Kalau misalnya kita nggak tahu merek atau brand apa yang bagus. Misalnya, aduh pengen beli susu buat anak, tapi nggak tahu nih apa yang bagus. Ya udah belinya aja yang menarik buat anak, berarti yang ada gambar animasi atau gambar apa gitu yang menarik kemasannya. Nah, nggak cuman barang ibu-ibu ya. Biasanya kita juga melakukan hal ini, menilai sesuatu, menilai seseorang dari tampilan luarnya. Kita melakukan hal itu juga kepada orang ya, nggak cuma barang ya. Kalau tadi barang kan dari tampilan luarnya, dari kemasannya, desainnya menarik atau enggak ya. Nah kalau orang, kita juga ternyata melakukan ini kepada seseorang. Saya pernah lihat di YouTube ada satu video ibu-ibu ya. Jadi video itu ceritanya, ini cerita nyata. Di video itu ada bapak-bapak, dia tampilannya ya tampilan biasa, pakai baju biasa, kaosan, bawa ransel gitu ya. Saya juga nggak tahu itu bermerek atau enggak, cuman kalau dari kelihatan ya sekilas ya, ini orang bapak ini biasa aja kok, casual gitu tampilannya ya, dandanannya. Nah, bapak-bapak ini masuk ke satu toko di satu mall, dan toko ini adalah satu toko yang menjual tas branded. Wah ini pasti udah pada tahu ya. Kira-kira depannya dari L ya, L. Terus abis itu ada V-nya. Nah kira-kira tas itu nih. Jadi bapak-bapak ini, pria ini, dia masuk, terus dia lihat-lihat. Masuk ke toko, dia lihat-lihat dengan pakaian dia yang casual itu. Dia lihat-lihat di toko itu, lalu karena mungkin tampilannya dia itu seperti orang biasa yang kayaknya kurang nggak bisa beli barang di toko itu, jadi karyawan toko itu, karyawan brand tersebut, dia menghampiri pria ini, bapak-bapak ini, lalu tanya, mau beli apa? Tapi dilayaninya dengan tidak baik. Karena mungkin ya itu ya, kayaknya kurang mampu nih, dia nggak bisa beli barang di sini, cuma mau ngeliat-liat doang, udahlah nggak usah dilayanin dengan baik. Mungkin seperti itu, mungkin. Karena melihat dari tampilan luarnya. Nah akhirnya karena orang tersebut yang dari yang terlihat di mata karyawan itu seperti orang yang tidak mampu membeli, ternyata orang tersebut itu adalah orang kaya. Jadi setelah dia diperlakukan tidak enak seperti itu sama karyawannya, sama karyawan toko itu, dia suruh karyawan itu, mana tas kamu yang paling mahal yang dijual di sini, yang dijual brand itu, mana yang paling mahal, keluarin sini. Terus karyawannya mungkin, udahlah dikeluarin. Setelah dikeluarin, ibu-ibu, dia beneran beli. Dia beli dengan uangnya dia sendiri langsung gitu ya, digesek gitu ya. Dan apa yang dilakukan? Mana ada gunting? Lalu dia ambil gunting, habis itu digunting ibu-ibu tasnya. Waduh nangis ya ibu-ibu ya. Saya aja nggak pernah punya tas itu ya. Digunting tas yang paling mahal di toko tersebut, di depan karyawan itu. Mungkin karena sudah marah. Jadi pria itu, bapak-bapak itu marah karena ini orang karyawan ini cuma ngelihat saya dari tampilan luar. Kayak kelihatannya saya nggak mampu. Saya mampu nih, saya beli bukan dipakai, saya gunting depan kamu. Itu ya. Contoh yang ketiga ibu-ibu ya. Kira-kira apa lagi nih yang kita itu mungkin sebenarnya sehari-hari kita lakukan. Menilai orang cuma dari tampilan luarnya aja. Mungkin dalam sehari-hari ya, kita ngelihat orang yang kita mungkin belum kenal ya. Waduh mukanya jutek banget nih. Misalnya penginjil ini mukanya jutek banget gitu ya. Nggak nyapa, nggak apa.
pasti galak ini orang. Nah, padahal belum tentu galak. Mukanya bisa jadi jutek, tampilan mukanya bisa jadi galak gitu, tapi bisa jadi sifatnya itu care, baik ke orang. Bisa jadi aja mukanya dari sono udah dilahirin sudah jutek gitu ya, galak ya dari sananya. Bahkan ada yang kelihatannya baik, ternyata enggak. Ada juga kan ya ibu-ibu ya. Nah, jadi ternyata dalam sehari-hari kita ini cukup sering, cukup gampang menilai sesuatu, menilai orang dari tampilan luar. Nah ibu-ibu, ternyata nggak cuman barang, nggak cuman orang, nggak juga cuman peristiwa yang mungkin kita alamin gitu ya. Terus kita ngelihat, oh peristiwa ini buruk, ya udah berarti itu buruk. Seringkali ibu-ibu, kita juga menilai Tuhan berdasarkan apa yang terlihat di mata kita, berdasarkan apa yang kita lihat, berdasarkan apa yang saya alami, kenyataan yang saya lihat sekarang. Kita menilai Tuhan berdasarkan situasi atau peristiwa atau keadaan terkini sekarang ini yang kita lihat terjadi di dalam kehidupan kita. Sama kan ya? Kalau barang lihat dari kemasan, dari desain, kalau lihat orang dari mukanya ini jutek, ternyata kita juga bisa menilai Tuhan dari peristiwa yang ada. Masalahnya saudara, masalahnya ibu-ibu, ketika keadaan yang kita alamin sekarang itu tidak baik, biasanya kita menilai Tuhan jadi tidak baik. Ini Tuhan jahat, Tuhan itu nggak care, nggak peduli sama saya. Seringkali begitu bukan? Ketika misalnya sekarang keadaan tidak baik, keadaan lagi nggak mulus, tidak seperti biasanya, kita juga gampang menilai Tuhan. Aduh Tuhan kayaknya nggak merhatiin aku deh. Cuma merhatiin si itu, nggak adil Tuhan. Kita masalahnya tuh gampang. Kita dengan mudah, kita dengan gampang untuk menjadi ragu, untuk menjadi tidak percaya kepada Dia. Dan saudara, ibu-ibu semua, hal ini persis seperti yang dialami oleh bangsa Israel yang ayatnya yang tadi kita sudah baca. Di Maleakhi pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sebagai bangsa yang sudah puluhan tahun kembali dari pembuangan. Jadi ini waktu pas Maleakhi ini ditulis, Israel itu sebenarnya sudah kembali dari pembuangan ya, dari pembuangan 40 tahun lebih ya. Nah, mereka sudah kembali di tanah mereka, tanah pusakanya mereka ya, tanah perjanjiannya mereka. Tapi masalahnya mereka melihat bahwa keadaan yang mereka alami, meskipun udah kembali nih ya dari pembuangan, yang mereka alami ini masih juga belum membaik. Jadi keadaan mereka ini masih belum baik. Meskipun udah tidak dijajah seperti dulu gitu ya. Mereka sudah bisa pulang ke tanah mereka sendiri, tapi keadaannya masih belum membaik. Dan ketika mereka melihat keadaan di sekitar, kok udah bertahun-tahun, udah pulang ke tanah perjanjian, belum baik. Akhirnya apa ibu-ibu? Mereka mulai menilai Tuhan. Mulai ragu dengan janji-janjinya Tuhan. Mulai tidak percaya kepada janji-janjinya Tuhan. Mereka ingat, katanya Tuhan itu akan membuat Israel menjadi satu bangsa yang besar, bangsa yang berjaya. Katanya Tuhan itu pernah berjanji akan memulihkan kembali masa kejayaannya Israel. Kok sekarang udah kembali kita nih dari pembuangan, tapi mana? Enggak baik. Tetap miskin, tetap belum berjaya seperti dulu. Jadi mereka berjaya ya waktu pas kerajaan Salomo, waktu pas Daud, mereka Israel itu lagi kerajaan yang jaya-jayanya. Tapi sekarang nggak kembali.
Mana janjinya Tuhan? Tuhan pernah janji, mana janjinya? Ini sekarang kayak gini kenyataannya. Mereka masih berada di bawah kekuasaan Persia. Meskipun udah pulang di tanah mereka, di kampung mereka sendiri, tapi masih dijajah, masih belum menjadi bangsa yang merdeka. Meskipun mungkin ya ada kelonggaran-kelonggaran, tapi ini mereka bukan lagi bangsa yang merdeka. Katanya Tuhan akan memberikan perlindungan buat umatnya. Tapi nyatanya yang kita lihat apa kan? Kita diserang sama bangsa lain. Bahkan di saat kita ini lagi gak siap. Kita lagi ngebangun tembok. Kayak kita baru pulang ya. Berapa lama ya. Kita kan mau bangun tembok. Berarti kan belum ready nih. Belum siap berperang nih. Udah ada bangsa yang menyerang. Udah ada bangsa yang mau menjatuhkan kita. Belum juga kita memulihkan keadaan. Belum juga kita selesai bangun rumah kita. Tembok aja belum. Bait Allah aja belum. Mana? Katanya Tuhan akan kasih perlindungan. Tuhan akan kasih penyertaannya Dia kepada bangsanya. Itu mungkin dulu yang dirasakan oleh Israel. Mungkin sekarang juga kita bisa jadi sama, saudara. Katanya Tuhan akan memelihara. Katanya Tuhan akan menyediakan apa yang kuperlu. Mana? Semenjak pandemi, usaha menurun. Udah coba usaha ini, usaha itu, gagal. Buat kehidupan sehari-hari aja itu bener-bener pas-pasan. Bayar SPP anak aja itu minta keringanan. Mana? Katanya Tuhan itu akan memberkati pernikahan anak-anaknya. Ini pernikahan anak saya sama menantu saya bertengkar terus. Padahal mereka aktif pelayanan di gereja. Mana? Kata Pak Pendeta, Tuhan senang sama orang-orang yang jujur, orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang rajin untuk melayani Tuhan. Tapi rasanya kok hidup saya nggak beda ya. Itu orang yang nggak ke gereja, orang yang jarang ke gereja, orang yang nggak beribadah, kok kayaknya lebih beruntung daripada saya. Mana? Kata orang di masa pandemi ini, bahkan udah setahun pandemi ya, katanya keluarga itu bisa jadi lebih dekat karena setiap hari ketemu. Keluarga saya enggak. Anak saya sibuk sendiri sama anak-anaknya, sama teman-temannya, sama dunianya sendiri. Saya sendirian di rumah. Mana? Enggak ada. Cuman katanya doang, janji-janji Tuhan doang. Janji-janji doang, janji-janji Tuhan doang. Katanya Tuhan akan menolong anak-anaknya yang akan meminta pertolongan. Katanya Tuhan akan memberikan pertolongan, memberikan jawaban kepada anak-anaknya yang berdoa kepada Dia. Ini saya udah teriak minta tolong, Tuhan tolong, tapi pertolongan gak datang-datang. Saudara, ibu-ibu semua, kira-kira seperti ini bukan? Bukankah inilah yang sering kali kita alami, yang sering kali terjadi kepada kita? Kita menilai Tuhan dari apa yang kita lihat. Dan dengan begitu mudahnya, iman kita itu menjadi goyah. Ketika lagi gak baik, jahat Tuhan, gak adil, mana janjinya? Akhirnya kita jadi goyah imannya, kita jadi tidak percaya kepada Dia. Saudara, Tuhan itu sesungguhnya mengenal siapa umatnya. Baik orang Israel maupun kita sekarang ini. Dia tahu kok kita ini manusia-manusia yang begitu mudah jatuh dalam keraguan dan ketidakpercayaan. Hanya karena apa yang sekarang ini kita lihat. Namun saudara, di tengah-tengah segala keraguan, di tengah segala ketidakpercayaan yang dialami bangsa Israel saat itu, dan mungkin juga ibu-ibu sekarang yang ada di rumah, kita sekarang saat ini, Tuhan berbicara kepada umatnya. Ibu-ibu, ketika kita baca tadi,
Kalimat pertama yang Tuhan katakan itu apa? Ayat 2 tadi, aku mengasihi engkau, aku mengasihi kamu. Ibu-ibu, kata mengasihi ya, dalam bahasa aslinya ini ya, itu tuh artinya, kalau diterjemahin ya, artinya aku tuh mengasihi kamu udah dilakuin dari dulu, sekarang, dan seterusnya. Jadi gak cuman, iya aku sekarang lagi mengasihi kamu. No. Jadi ketika Tuhan ngomong, aku mengasihi kamu, itu aku udah mengasihi kamu tuh dari dulu, sekarang, dan sampai seterusnya aku tuh mengasihi kamu. Ibu-ibu, Tuhan menjawab segala keraguan itu dengan mengatakan, ingat loh, aku ini mengasihi kamu itu dari dulu. Gak cuman sekarang-sekarang doang, dari dulu aku sudah mengasihi kamu. Terlepas dari apa yang ada padamu. Aku mengasihi kamu di saat kamu ini belum mengenal aku. Aku sudah mengasihi kamu dari saat kamu ini belum bisa apa-apa. Aku mengasihi kamu semua ketika kamu ini masih jadi budak. Ingat kan dulu pas kamu jadi budaknya Mesir. Kamu bangsa yang gak ada apa-apanya. Aku yang ngeluarin kamu. Aku yang pimpin kamu keluar. Melewati semua perjalanan sampai jadi kerajaan. Dari dulu aku sudah mengasihi kamu. Aku bahkan membela kamu, berperang demi kamu melawan musuh-musuhmu. Kamu semua ini budak. Aku ini mengasihi kamu bahkan di saat kamu ini masih menjadi seteru-seteruku, masih menjadi musuh-musuhku. Aku ini sudah mengasihi kamu. Dan aku masih mengasihi kamu sekarang. Dan nanti pun aku masih mengasihi kamu. Saudara, Tuhan itu tidak menjawab keluhan-keluhan Israel, keluhan-keluhan kita itu dengan dasar nggak tahu diri kamu ya. Dulu udah aku pelihara, sekarang karena susah aja ya. Sekarang karena keadaannya lagi nggak baik, kamu jadi bersungut-sungut, kamu jadi bilang aku nggak baik, jahat, nggak adil. Tuhan nggak marah-marah. Tuhan menjawab keluhannya Israel dengan apa? Dengan satu kata yang menenangkan. Aku mengasihi kamu. Dan ingat loh, mengasihinya itu dari dulu, sekarang, dan sampai seterusnya aku mengasihi kamu. Ibu-ibu semua, saya akan menutup khotbah pada hari ini dengan sebuah refleksi. Ya mungkin bisa kita sama-sama renungkan. Refleksi ini dari satu teman saya yang dia berapa bulan yang lalu itu baru menjadi ayah ya. Jadi teman saya ini laki-laki ya, dia sudah berkeluarga dan dia baru dikaruniai anak gitu ya. Jadi dia latar belakangnya dari keluarga yang kurang baik secara relasi ya. Jadi dia nggak deket sama papanya, dia nggak deket sama mamanya. Terus satu waktu akhirnya dia bertobat, dia percaya kepada Tuhan. Terus sekarang dia sudah punya anak, dia bilang, waktu pas dia ngurus anaknya itu, yang masih bayi, dia berkata gitu ya, dia menceritakan, waktu pas dulu sebelum saya punya anak, saya ini benar-benar gak ngerti, gimana sih Bapa yang di surga itu mengasihi dirinya. Sampai sekarang dia akhirnya menjadi seorang ayah. Jadi satu waktu ketika dia sedang mencoba menidurkan anaknya, dia gendong anaknya yang masih bayi, dia timang-timang, dan ketika anaknya itu ada dalam pelukan dia, pelukan papahnya, anaknya itu bisa mulai tertidur lelap. Ketika teman saya melihat bahwa anaknya ini tertidur lelap hanya karena ada dalam pelukan dia, papahnya, teman saya ini langsung tersentuh. Dia langsung dia ngomong begini, wah ini anak bisa terlelap ya cuma karena digendong doang, cuma karena ada dalam pelukan dia. Bisa gak ya saya ini tenang ketika saya tahu kalau saya ini ada dalam jaminannya Tuhan, ada dalam perlindungannya Tuhan. Tanpa khawatir apapun, tanpa harus memastikan Tuhan ini benar gak sih dengar aku, Tuhan tuh benar gak sih ngeliatin aku. Bisa gak ya aku percaya aku ini kayak anak ini udah aja tidur lelap gitu ya. Bisa gak ya? Jadi saudara, ternyata dia
merasa tertegur, dia berefleksi. Ternyata dia ini selama ini kurang percaya sama Tuhan. Gampang ragu kalau Tuhan keadaannya lagi gak baik. Gampang bilang Tuhan gak baik. Ketika dia lihat anaknya seperti itu, dia benar-benar merasa tertegur. Ini anak bisa loh. Merasa aman, langsung pules ketika ditimang-timang, ketika dalam pelukan dia. Saudara, biarlah refleksi ini menjadi satu pertanyaan dan juga menjadi perenungan kita. Seperti anaknya teman saya ini, tanpa harus memastikan apa-apa, tanpa harus, bener ya gendong saya ya, tanpa harus memastikan papanya ini gendong dia atau enggak, tangannya ini masih kuat atau enggak gendong dia. Dia percaya bahwa papanya ini akan melindungi, akan menjaga. Papanya ini akan menopang dia, karena papanya ini mengasihi dia. Setelah ini menjadi pertanyaan bagi kita semua, dan menjadi refleksi kita. Yang memegang kita adalah tangan yang kokoh. Allah itu sendiri. Allah yang dari dulu, ketika kita masih berdosa, ketika kita belum percaya kepada Dia, Dia sudah mengasihi kita. Nah, ketika sekarang keadaan sedang tidak baik, apakah itu jadinya Tuhan tidak mengasihi kita? Tidak, saudara. Dari dulu, sekarang, dan sampai seterusnya, Ia adalah Allah yang sama, yang mengasihi setiap anak-anaknya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa Allah kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk setiap kami masing-masing. Meskipun kami mungkin sampai saat ini belum bertemu satu sama lain, biarlah Tuhan Engkau yang boleh menghibur, menguatkan hati kami masing-masing. Mungkin dalam pergumulan, dalam kesesakan yang kami alami, kami boleh menemukan kasih Tuhan, kami boleh menemukan pengharapan, kami boleh menemukan penguatan hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah kami terus mengingat Tuhan, mungkin keadaan sekarang gak baik, tapi biarlah kami boleh mengingat bahwa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sudah terjadi dalam kehidupan kami dari dulu, sekarang, dan sampai seterusnya. Engkau akan memelihara kami. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami Komisi Wanita mengucapkan banyak terima kasih untuk penginjil Hana yang telah membawa kebenaran firman Tuhan kepada kami di sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Evangelis Hana menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih penginjil Hana. Ibu-ibu, tibanya saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kami mau memberi dengan sukacita. Mari kita nyanyikan pujian Yesus harapan jiwaku. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2. 279. Yesus harapan jiwaku. Ya, 1 dan 2. Yang mati
berdoa untuk persembahan yang sudah kita jalankan. Kita berdoa juga untuk bangsa dan negara kita, Indonesia yang kita tinggali ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan di sore hari ini untuk kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Hadirlah bersama dengan kami di sore ini karena kami rindu supaya Engkau menerima segala pujian yang telah kami persembahkan untuk-Mu ya Tuhan. Kami sudah memberi persembahan walaupun sedikit, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau pasti akan memberkatinya untuk pekerjaan-Mu di dunia ini, untuk memperlebarkan kerajaan-Mu di dunia ini ya Tuhan. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memelihara kita di masa pandemi ini, sudah kita tidak ada harapan lagi. Tapi kami punya Yesus yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Kami ada pengharapan hanya untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persembahan yang telah kami berikan. Kami juga mau berdoa untuk negara Indonesia ini ya Tuhan, yang Engkau pertanggungjawabkan untuk presiden, wakil presiden, seluruh aparat pemerintah yang ada di dalam negara Indonesia ini ya Tuhan. Engkau memberikan mereka hikmat bijaksana. Apa yang mereka perbuat semua itu mau untuk kemuliaan nama Tuhan. Berilah mereka hati yang sungguh-sungguh mau berbakti kepada negara ini. Tidak ada lagi yang korupsi, tidak ada lagi yang macam-macam Tuhan. Supaya negara ini boleh aman dan tentram Tuhan. Kami rindu Tuhan Engkau campur tangan dalam pemerintahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami juga yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu-ibu dipersilakan berdiri. Kita akan tutup persekutuan kami di sore hari ini dengan doa berkat yang disampaikan oleh Ibu Evelyn Chiu. Baik ibu-ibu, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberikan pada kita semua damai sejahtera, sukacita surgawi, hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa yang dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Persekutuan selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.